Di sini saya akan menjelaskan mengenai evolusi pembukuan pencatatan berpasangan yang diambil dari buku Accounting dari Ahmed Bekawi. Sejarah pembukuan pencatatan berpasangan. Berbagai percobaan telah dilakukan untuk menyatakan lokasi dan waktu dari lahirnya sistem pencatatan berpasangan yang telah menghasilkan berbagai skenario. Pada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, negara-negara seperti Babylonian, Syria, Sumeria, dan juga Mesir melakukan pencatatan perbendaharaan catatan akuntansi pada kulit kayu. Seorang manajer bersama May mencatat transaksi pada Kalamos Red untuk pelaksanaan pencatatan pemerintahan terorganisasi catatan-catatan usaha. Sementara di negara seperti China dan juga Yunani melakukan sistem akuntansi pertanggungjawaban Romawi hukum yang mengharuskan para pembayar pajak membuat pelaporan mengenai posisi keuangan mereka. Sejarah evolusi pembukuan pencatatan berpasangan tidak terlepas dari yang namanya Luca Pacioli. Seperti yang sudah kita kenal, Luca Pacioli merupakan seorang pastor dari Ordo Fransiskus. Pada umumnya diasosiasikan sebagai tokoh pengenalan pembukuan pencatatan berpasangan untuk pertama kalinya. Ia menyatakan bahwa tujuan pembukuan adalah untuk memberikan informasi yang tidak tertunda kepada para pedagang mengenai aktiva dan utang-utangnya. Debit dan kredit digunakan dalam pencatatan untuk memastikan sebuah pencatatan berpasangan. Pada tahun 1494, Luca Pacioli membuat sebuah buku dengan judul Summa de Arithmetica Geometria, Proportioni et Proportionalita, yang di dalamnya terdapat dua buah bab De Computis et Scripturis yang menjelaskan pembukuan pencatatan berpasangan. Luca Pacioli berkata, seluruh pencatatan harus berpasangan, yaitu jika Anda membuat seorang kreditor, maka Anda harus membuat seorang debitor. 3 buku digunakan di sini, sebuah memorandum, sebuah jurnal, dan sebuah buku besar. Pada waktu yang bersamaan, mengingat umur yang pendek dari perusahaan-perusahaan bisnis, Pacioli menyarankan perhitungan dari laba suatu periode dan penutupan buku. Ada 4 alasan berikut ini yang umumnya muncul untuk menjelaskan peranan dari pencatatan berpasangan di dalam ekspansi ekonomi. Yang pertama, yaitu memberikan kontribusi. Pencatatan berpasangan memberikan kontribusi bagi munculnya satu sikap baru atas kehidupan ekonomi. Yang kedua, yaitu melakukan akuisisi. Semangat baru melakukan akuisisi ini didukung dan didorong oleh adanya perbaikan dan perhitungan-perhitungan ekonomis. Yang ketiga, ditingkatkan lagi. Rasionalisme baru ini akan ditingkatkan lagi dengan adanya organisasi yang sistematis. Yang terakhir, yaitu meningkatkan pertumbuhan. Pembukuan pencatatan berpasangan mengizinkan adanya pemisahan atas kepemilikan dan manajemen, dan karenanya meningkatkan pertumbuhan dari perusahaan besar dengan saham gabungan. Sekian penjelasan mengenai evolusi pembukuan pencatatan berpasangan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan prinsip-prinsip akuntansi. Referensi yang digunakan yaitu buku dari Belkaoli Ahmed R. yang berjudul Teori Akuntansi edisi kelima buku 1 yang diterbitkan pada tahun 2006 oleh penerbit Salemba 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan prinsip akuntansi di Amerika. Untuk perkembangan di Amerika sendiri terdapat 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase kontribusi manajemen, yaitu pada tahun 1900 sampai 1933. Fase yang kedua yaitu fase kontribusi institusi pada tahun 1933 sampai 1959. Fase yang ketiga yaitu fase kontribusi profesional pada tahun 1953 sampai 1973. Dan fase yang keempat yaitu fase politisasi yaitu pada tahun 1973 sampai sekarang. Untuk fase yang pertama yaitu kontribusi manajemen. Nah, pengaruh manajemen dalam pembentukan prinsip-prinsip akuntansi muncul dari meningkatnya jumlah pemegang saham dan peranan ekonomi dominan yang dimainkan oleh korporasi industri setelah tahun 1900.
Perdebatan teoritis dan kontroversi pada saat itu terutama menyangkut akuntansi kos untuk bunga. Perselisihan tentang akuntansi kos bunga dipandang sebagai konflik antara teori entitas atau entity dan kepemilikan atau proprietary. Peristiwa penting lain adalah tahap awal harmonisasi antara akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan. Fase yang kedua yaitu kontribusi institusi. Fase ini ditandai dengan timbulnya badan atau institusi dan peningkatan peranannya dalam pengembangan prinsip akuntansi. Seperti tahun 1934, Kongres membentuk Securities and Exchange Commission atau SEC dan The American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA mulai melakukan kerjasama dengan bursa saham, sehingga mulai dikenal prinsip-prinsip Dewan May. Setelah berdirinya American Accounting Association atau AAA yang banyak mengkritik SEC, maka AICPA memutuskan untuk memberdayakan Komite Accounting Procedure atau CAP, menerbitkan Accounting Research Bulletin atau ARBS. Fase yang ketiga yaitu kontribusi profesional. Komite khusus tentang program riset mengusulkan pembubaran CAP dan departemennya yang diterima oleh AICPA dan kemudian didirikan Accounting Principal Board atau APB dan The Accounting Research Division atau ARD untuk meneliti tentang isu-isu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. APB kemudian menerbitkan berbagai pendapat untuk membahas isu-isu kontroversial. Namun, upaya tersebut tidak berhasil sehingga APB diserang dan dikritik karena opini yang bersifat kontroversial, termasuk tentang akuntansi pensiun, alokasi pajak penghasilan, kredit pajak investasi, akuntansi untuk penggabungan usaha, dan goodwill. Fase yang terakhir yaitu kontribusi politisasi. Keterbatasan asosiasi profesional dan manajemen dalam merumuskan teori akuntansi mendorong diadopsinya pendekatan yang lebih deduktif dan politis. Dalam situasi tersebut, FASB mengindikasikan proses penetapan standar akuntansi sebagai proses demokratik. Proses penetapan standar akuntansi tidak hanya didasarkan kebutuhan pemakai, tetapi juga mempertimbangkan beberapa perspektif yang dapat mempresentasikan seluruh konstituensi. Juga ditekankan agar pemerintah federal dan Kongres harus berada pada kepentingan umum dengan mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitasnya di mata publik. Dikutip dari buku Ahmad Riyahi dan Balkauli tahun 2006 halaman 7-13. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi dan kapitalisme dengan sumber Ahmad Balkauli. Menurut Karl Marx sendiri, kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang dibuat dan digunakan dengan maksud mendapatkan keuntungan dari setiap proses produksi. Hal ini dilakukan dengan cara method of production, di mana proses mengorganisir setiap produksi secara terukur dan sistematis untuk mengurangi biaya produksi hingga seminim mungkin. Akuntansi berkaitan dengan kapitalisme itu sendiri. Balkauli dalam menjelaskan pendapat Karl Marx mengatakan bahwa akuntansi ini adalah merupakan bagian dari ideologi kapitalis. Akuntansi dan kapitalisme dikaitkan dengan klaim secara umum dengan contoh, kapitalisme menyumbangkan sikap baru dalam perkembangan kehidupan ekonomi itu sendiri. Sedangkan akuntansi berperan sangat penting pada kapitalisme. Balkauli juga mengatakan, seseorang tidak dapat membayangkan akan seperti apa kapitalisme tanpa sistem pembukuan berpasangan. Kedua fenomena tersebut saling terkait secara intim seperti bentuk dan isi. Seseorang tidak dapat mengatakan apakah kapitalisme menciptakan sistem pembukaan berpasangan sebagai alat dalam ekspansinya, atau mungkin sebaliknya, sistem pembukaan berpasangan menciptakan kapitalisme. Kaitan antara akuntansi dan kapitalisme. Dalam tesis yang ditulis oleh Balkauli atau bisa disebut dengan argumen Sombart, menunjukkan bahwa transformasi aset menjadi nilai abstrak dan ekspresi kuantitatif
hasil aktivitas usaha. Akuntansi sistematis dalam bentuk pembukuan berpasangan memungkinkan: pertama, pengusaha kapitalistik untuk merencanakan, mengatur, dan mengukur dampak aktivitasnya, dan kedua, untuk pemisahan pemilik dan usaha itu sendiri, sehingga memungkinkan pertumbuhan korporasi. Implikasi dan karakteristik akuntansi yang dibentuk kapitalisme. Pertanda kapitalisme dalam akuntansi yang paling umum, menurut Max Weber, adalah perhitungan rasional atas kapital. Perhitungan seperti itu meliputi: yang pertama, pemilikan semua sarana fisik untuk produksi, termasuk tanah, bahan-bahan mentah, mesin, peralatan, dan seterusnya, sebagai milik usaha-usaha industrial swasta otonom yang bisa dijual. Kemudian yang kedua, akuntansi melibatkan kebebasan pasar, yaitu tidak adanya pembatasan-pembatasan irasional atas perdagangan. Pembatasan-pembatasan seperti itu mungkin menyangkut halangan-halangan status. Bila suatu cara hidup atau konsumsi tertentu ditetapkan bagi suatu kelas, seperti ketika warga kota tidak diizinkan memiliki suatu pertanahan, atau seorang ksatria atau petani tidak diizinkan melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga, akuntansi kapitalistik membutuhkan teknologi rasional, karena dengan rasionalitas akan memudahkan dalam kalkulasi laba dan meninggalkan faktor-faktor eksternalitas. Yang keempat, bentuk kapitalis dari organisasi industrial supaya dapat beroperasi secara rasional harus didasarkan pada peradilan dan administrasi yang dapat diperhitungkan. Yang kelima, pekerja bebas yang bukan saja orang-orang yang berkesempatan melakukan secara legal, tapi juga yang karena keadaan ekonomi harus menjual tenaga mereka di pasar tanpa hambatan-hambatan. Yang keenam, penggunaan secara umum sarana-sarana komersial yang berbentuk hak saham dalam suatu perusahaan bila kekayaan mengambil bentuk surat-surat yang dapat diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu relevansi sejarah akuntansi dengan referensi Belkawi dengan buku berjudul Teori Akuntansi edisi kelima buku 1 pada tahun 2006 dengan penerbit Salemba 4. Sejarah akuntansi adalah studi atas evolusi yang terjadi pada pemikiran, praktik-praktik, dan institusi akuntansi sebagai respon dari perubahan-perubahan lingkungan dan kebutuhan sosial. Hal ini juga memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh evolusi tersebut pada lingkungan. Ini juga merupakan studi mengenai warisan dari akuntansi dan kontribusi yang diberikan pada pendidikan, kebijakan, dan praktik akuntansi. Sejarah akuntansi penting bagi pendidikan, kebijakan, dan praktik akuntansi. Berkaitan dengan pendidikan, sejarah akuntansi sangat berguna untuk memberikan pemahaman dan apresiasi yang lebih baik mengenai bidang akuntansi dan evolusinya sebagai salah satu ilmu sosial. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan perspektif kebijakan, sejarah akuntansi melakukan peran yang instrumental dalam memberikan pemahaman yang lebih baik atas permasalahan-permasalahan akuntansi dan konteks institusionalnya, sekaligus juga dalam formulasi kebijakan umum. Selanjutnya, berkaitan dengan praktik akuntansi, sejarah akuntansi dapat memberikan penilaian yang lebih baik atas praktik-praktik yang berlaku dengan melakukan perbandingan terhadap metode-metode yang pernah digunakan di masa lalu. Jadi, sejarah akuntansi ini memungkinkan kita untuk memahami kondisi masa sekarang dan untuk mengendalikan masa yang akan datang dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu relevansi sejarah akuntansi terhadap pendidikan, kebijakan, dan praktik akuntansi menuntut lebih banyak pertanyaan yang dilontarkan mengenai sejarah akuntansi.
Area yang didiskusikan dari riset sejarah ini akan mencakup area-area seperti biografi, sejarah institusional, perkembangan pemikiran, sejarah umum, sejarah penting, taksonomi, dan basis data bibliografi dan historiografi. Area di mana mereka merupakan sarana yang ideal bagi sebuah historiografi akuntansi dan memberikan harapan dalam memberikan pengetahuan yang penting bagi pelaksanaan riset, praktik, dan kebijakan akuntansi yang lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu akuntansi internasional. Definisi akuntansi internasional. Menurut Wairid dan beberapa penulis lainnya memberikan klasifikasi yang bermanfaat atas definisi akuntansi internasional dengan mengidentifikasi 3 konsep umum yang mereka lakukan. Pertama, yaitu akuntansi untuk induk perusahaan dan anak perusahaan di luar negeri atau akuntansi untuk anak perusahaan. Kedua, akuntansi komparatif atau internasional. Ketiga, akuntansi universal atau dunia. Akuntansi universal atau dunia. Konsep dari akuntansi universal atau dunia yang mengarahkan akuntansi internasional menuju formulasi dan studi atas satu kumpulan prinsip-prinsip yang diterima secara universal, merupakan konsep yang paling luas ruang lingkupnya. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan satu standarisasi lengkap atas prinsip-prinsip akuntansi secara internasional. Dalam konsep akuntansi dunia, menggambarkan akuntansi internasional sebagai sebuah sistem universal yang dapat diterima di semua negara. Akuntansi komparatif atau internasional. Menurut konsep ini, akuntansi internasional meliputi seluruh jenis prinsip, metode, dan standar akuntansi yang dimiliki oleh semua negara. Konsep ini meliputi sekumpulan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang dibuat untuk setiap negara, sehingga mengharuskan akuntan memiliki pengertian multiprinsipal ketika mempelajari akuntansi internasional. Sebuah gabungan dari setiap prinsip, metode, dan standar dari seluruh negara dapat dinyatakan sebagai sistem akuntansi internasional. Variasi-variasi ini terjadi karena adanya perbedaan pengaruh geografi, sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Akuntansi untuk induk perusahaan dan anak perusahaan di luar negeri atau akuntansi untuk anak perusahaan. Konsep dari akuntansi untuk induk perusahaan dan anak perusahaan di luar negeri atau akuntansi untuk anak perusahaan di luar negeri adalah konsep dengan ruang lingkup yang paling tua dan sempit. Konsep ini memperkecil akuntansi internasional ke dalam proses pengonsolidasian akun-akun dari induk perusahaan dan anak-anak perusahaan tak mentranslasikan mata uang asing ke dalam mata uang lokal. Munculnya masalah-masalah perbedaan akuntansi dan perbedaan prinsip akuntansi yang harus diikuti akan bergantung pada negara mana yang digunakan sebagai referensi untuk tujuan translasi dan penyesuaian. Sebagai akibat dari munculnya paradigma baru dari dalam akuntansi internasional, terbitlah daftar yang sangat panjang akan konsep-konsep dan teori-teori akuntansi yang dibuat oleh Aman Ginan untuk memasukkan hal-hal yaitu konsep universal atau dunia, teori multinasional, teori komparatif, teori transaksi-transaksi internasional, dan teori translasi.
Masing-masing teori di atas memberikan dasar bagi pengembangan dari sebuah kerangka kerja konseptual untuk akuntansi internasional. Meskipun akan terjadi argumen mengenai teori manakah yang akan lebih disukai, tiga teori yang pertama yaitu universal, multinasional, dan komparatif memiliki lebih banyak pengikut dari teori lainnya. Harmonisasi standar akuntansi. Harmonisasi mengacu pada derajat koordinasi atau kesamaan antara beberapa set standar akuntansi serta metode pelaporan keuangan nasional. Harmonisasi dibagi menjadi dua aspek, yaitu material harmonization dan formasi harmonization. Material harmonization adalah harmonisasi antara praktek akuntansi dari perusahaan yang berbeda baik berasal maupun tidak berasal dari peraturan. Sedangkan formasi harmonization adalah proses atau derajat harmonisasi yang muncul di antara peraturan atau regulasi akuntan dari kelompok atau negara yang berbeda. Faktor-faktor yang mendasari harmonisasi adalah karena kesamaan standar dan prosedur akuntansi akan memudahkan koordinasi antar bagian dan memudahkan pelaporan keuangan konsolidasi bagi perusahaan multinasional. Harmonisasi saat ini semakin terfasilitasi baik dalam hal koordinasi maupun efisiensi dengan adanya International Organization of Security Communication. Harmonisasi sendiri sebenarnya tidak ada sejak periode 1990-an. Namun dengan adanya IASB dan FASB Not Argument pada 2002, harapan perkembangan harmonisasi menjadi semakin besar. Manfaat dari harmonisasi. Bagi banyak negara, belum terdapat suatu standar kodifikasi akuntansi dan audit yang memadai. Dengan adanya standar yang diakui secara internasional akan mengurangi biaya penyiapan untuk negara-negara tersebut. Kedua, internasionalisasi yang berkembang dari perekonomian dunia dan meningkatkan saling ketergantungan dari negara-negara dalam kaitannya dengan perdagangan dan arus internasional. Ketiga, para pemasok modal di dalam maupun di luar negeri cenderung untuk mengandalkan diri pada pelaporan keuangan untuk melakukan keputusan investasi dan pinjaman. Batasan pada harmonisasi. Pertama yaitu pemungutan pajak di tiap negara. Adanya pemungutan pajak di tiap negara yang berbeda menyebabkan harmonisasi sulit dilakukan. Kedua, sistem politik dan ekonomi yang berbeda. Setiap negara memiliki sistem politik dan sistem ekonomi yang berbeda. Hal itu membuat harmonisasi standar akuntansi menjadi sulit dilakukan. Ketiga, yaitu akuntan itu sendiri. Banyaknya peraturan lisan yang ketat oleh setiap akuntan menyebabkan harmonisasi itu menjadi sulit.